طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الاتباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Pengasuh Pondok Pesantren Budaya Indonesia Ayahanda Kiai Haji Khotibul Umam SK. Excellency, the Chairman of Pesantren Budaya Indonesia Foundation, Kiai Haji Imam Abda SK. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Islam Budaya Bapak Ahmad Fatoni SPDM SI. Yang kami hormati pula Kepala Sekolah SMP Islam Budaya Bapak Maman Sulaiman Esos. Fadilatul kiram, mudabbirun wa mudabbirat. Dan tak lupa santri-santri budaya Indonesia yang kami banggakan. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah takunu sababun na'imil mu'abbad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mufaddalul musyarraful muayyad. Wa huwa hamidun wa mahmudun wa ahmadun wa muhammad amma ba'd. Bangsa Indonesia telah menjadi rahmat sekaligus kebahagiaan selama 77 tahun bagi kita semua rakyat Indonesia. Kita tumbuh dan hidup dengan keberagaman suku, bangsa dan bahasa yang terhimpun dalam satu kesatuan di lingkungan Pondok Pesantren Budaya Indonesia. Karenanya, untayan rasa syukur patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kasih, cinta, serta rahmatnya kepada kita semua pada malam hari ini.
Minggu 18 Juni 2023, sehingga kita dapat bermuajah dalam acara Haflah Akhirus Sanah dan Festival Negeri 4 Pilar. Bapak, Ibu, hadirin yang hadir pada malam hari ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum acara haflah ini dimulai, dengan segala kerendahan hati, perkenankan saya Vina Fatimah, Saya Muhammad Fatih Pardani, dan saya Jaladri Alanawa membacakan rangkaian acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, kemudian lantunan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan pada acara ketiga, yakni menyanyikan lagu Indonesia dan Yalal Waton. acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan, lalu acara inti prosesi wisuda, dan akan ditutup dengan doa serta foto bersama. Dear ladies and gentlemen, let's open this event with the recitation of the Ummul Quran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada suatu lirik dikatakan, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahasa tutur Tuhan kepada makhluknya, untuk mengenalnya, mengenal dunia beserta juga isinya. Maka sudah sepatutnya Al-Quran menjadi rambu paling sabit, membimbing manusia menjadi manusia intelektual yang berbudaya, teduh dan berprestasi, serta berakhlak mulia untuk agama, bangsa, dan negara Indonesia. Therefore, let us listen together the recitation of the Holy Verse of Quran by Misbahul Huda. Times yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabun min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Yalal Waton yang akan dipimpin oleh Nur Fitriana Ulia. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri.
Hadirin diperkenankan untuk duduk kembali. The next following agenda is speeches. The first speech will be delivered by the Principal of Senior High School Budaya Indonesia, Mr. Ahmad Fatoni, SPD MSI. To Mr. Ahmad Fatoni, time's yours. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya saya pegang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Budaya Indonesia Bapak Kiai Haji Khotibul Umam, yang saya hormati Ketua Yayasan Pesantren Budaya Indonesia Bapak Kiai Haji Imam Abda, yang saya hormati Ibu Siti Latifah selaku istri dari Bapak Kiai Haji Khotibul Umam yang senantiasa mendampingi beliau. Kemudian yang saya hormati pula Ibu Zubaidah sebagai istri dari Bapak Kiai Haji Imam Abda, dan juga yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Budaya Bapak Maman Sulaiman, yang saya hormati semua dewan guru, semua santri, siswa-siswi SMP dan SMA Islam Budaya, yang saya hormati seluruh wali santri yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di momen yang insya Allah akan membawa banyak keberkahan bagi kita semua. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan di sini, ini pesan dan juga mungkin rasa terima kasih saya sebagai perwakilan dari SMA Islam Budaya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan wisuda dari santri-santri kita yang telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMA. Kebetulan saya di sini sebagai kepala sekolah SMA Islam Budaya. Dan yang pertama-tama mungkin rasa terima kasih kami sebagai pelaksana dari SMA Islam Budaya, karena santri yang sekarang lulus ini merupakan santri yang ketika masuk itu disambut oleh pandemi. Jadi itu sudah sangat luar biasa kepercayaannya kepada kami sebagai lembaga pesantren. Di awal-awal masa pandemi sudah mempercayakan putra-putrinya untuk belajar di lembaga kami. Karena saya rasa di awal-awal pandemi dulu memang kerasa untuk semuanya ya. Mungkin melepas anaknya untuk belajar di pesantren itu juga perasaannya akan lebih berat juga daripada kondisi sebelumnya. Dan kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya, dan insya Allah untuk sekarang ini kan sudah bebas. Saya lihat Bapak Ibu sekarang sudah banyak yang tidak menggunakan masker, bahkan sama sekali nggak ada yang pakai masker. Ini menandakan suasana yang membaik. Insya Allah kedepannya SMA Islam Budaya dan Yayasan Pesantren Budaya Indonesia akan semakin baik lagi. Dan saya ucapkan pula selamat kepada para santri yang sudah menuntaskan pendidikannya di tingkat SMA. Tapi pesan saya, ini juga pesan yang sama mungkin nanti akan disampaikan oleh guru-guru yang lain ya. Tidak ada yang namanya mantan santri. Santri selamanya santri ya tetap akan santri, walaupun kalian belajarnya lulusan SMA seperti itu ya. Tapi kan SMA kalian itu ada di lingkungan pesantren dan kalian statusnya memang santri. Tidak ada yang namanya mantan santri. Semoga ini bisa dipegang terus untuk kedepannya dan akan membawa modal yang luar biasa besar untuk step selanjutnya dari kehidupan kalian. Ini masih sangat awal sekali. Saya kalau ingat dulu ketika saya lulus itu sudah tahun 2009, udah berapa belas tahun yang lalu itu. Itu kalau saya bayangkan dulu ketika saya lulus dan kondisi saya sekarang itu kok kayaknya
saya seumuran lulusan aliyah zaman dulu ya, nggak kebayang saya akan berada di sini, akan berada di depan ngomong kepada murid-murid saya, kepada wali santrinya dan seterusnya. Itu pun yang akan terjadi ke kalian. Sekarang ini kalian masih di tahap yang sangat awal sekali. Kalian menuntaskan satu tahap kehidupan dan akan masuk ke tahap kehidupan yang lain. Dan yang perlu dipegang mulai dari sekarang, tanggung jawab terhadap diri kalian itu akan lebih besar. Tanggung jawab terhadap diri kalian akan lebih besar. Kalian mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, ke bawah, itu akan lebih besar tanggung jawabnya ke diri kalian. Pesan saya, yang baik-baik silahkan ditingkatkan, yang kurang baik diperbaiki untuk lebih baik lagi. Insya Allah dari tempat ini dan setelah menyelesaikan SMA, kalian akan bisa menghadapi step kehidupan selanjutnya dengan lebih baik lagi, entah itu di perkuliahan, entah itu di jenjang pendidikan yang lainnya. Kami selaku pengelola dari SMA Islam Budaya akan memberikan support sebesar-besarnya. Dan jangan lupa juga untuk terus menjaga silaturahmi kepada kami di SMA maupun SMP ataupun di pesantrennya. Dan saya lihat tadi juga hadir juga beberapa alumni dari pesantren Islam Budaya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Kalian bisa melihat kakak-kakak kelas kalian yang sudah lulus dari sini, ada yang berkuliah di sini, di situ dan seterusnya. Itu bisa jadi salah satu contoh referensi juga. Bisa juga kalian bertanya-tanya kepada guru-guru kalian di sini. Guru-guru kalian di sini ini bukan orang sembarangan semuanya. Backgroundnya sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Ada yang dari kampus A, kampus B, kampus C, dari pesantren A, B, C dan seterusnya. Insya Allah akan sangat terbuka jika anak-anak sekalian yang alumni sekarang ini, yang lulusan sekarang, untuk berdiskusi. Dan doa saya akan terus menyertai kalian. Doa guru-guru saya yakin juga akan terus menyertai kalian. Semoga kalian akan semakin sukses ke depannya. Tetap memegang teguh prinsip bahwa kalian adalah santri dan selamanya akan menjadi santri. Mungkin itu dari saya untuk mempersingkat waktu, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thank you to Mr. Ahmad Fatoni for his advice and good messages. وسيلقي الخطاب الثاني رئيس مؤسسة المدارس الداخلية الإسلامية budaya Indonesia Kiai Haji Imam Abda Eski. إلى Kiai Haji Imam Abda Eski فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru kita yaitu Bapak Ki Haji Khatibul Umam dan juga Umi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fatoni selaku Kepala SMA Islam Budaya. Yang saya hormati Bapak Maman Sulaiman selaku Kepala Sekolah SMP Islam Budaya. Bapak-bapak, para wali santri semuanya, gimana bapak-bapak, ibu-ibu, para sehat semuanya? Mana suaranya sekali lagi, sehat semuanya? Alhamdulillah. Dan juga
para santri semuanya, mana suara santri? Dan juga para wisudawan dan juga para alumni. Ada alumni? Mana suaranya alumni? Alhamdulillah, pada malam hari ini tidak terasa kita mengadakan akhirus sanah. Kalau tidak salah, mudah-mudahan tidak salah, kita menerima santri 2013. Nah, hari ini kita memasuki tahun 2023. Jadi sudah berjalan 10 tahun. Alhamdulillah. Ini makin menguatkan keyakinan kita. Dulu selalu yang menguatkan kita adalah Abi. Ya, para santri-santri gak usah minder. Saya waktu ngaji sama beliau itu selalu dikatakan Allah itu tidak pilih kasih. Di bumi manapun, meskipun di sudut bumi pasir putih paling pojok, itu juga berhak untuk ikut andil membangun peradaban dunia. Nah, ini ingat saya itu, ya. Nah, ini terbukti. Intinya pesantren itu harus diingat, soko guru pendidikan kita. Sebelum Islam masuk, itu pesantren sudah ada, ya, pesantren udah. Maka Abi Khotib ini menamakan pesantren budaya Indonesia supaya tahu pesantren ini aslinya Indonesia. Walaupun sekarang ini ya ada pesantren imitasi sedikit-sedikit ada juga, ya. Kelihatannya Indonesia pesantren tapi bukan Indonesia. Kalau pesantren Indonesia dipastikan motonya adalah menjaga kemaslahatan, merawat kearifan lokal. Itu pasti, ya. Sekali lagi, menjaga kemaslahatan, merawat kearifan lokal. Jadi dari dulu yang maslahat yang ada di Indonesia, keseimbangan budaya, keseimbangan pendidikan, keseimbangan geografi yang ada di Indonesia harus wajib dijaga. Jadi kalau ada budaya-budaya dari luar sekiranya itu menggoncangkan keseimbangan kehidupan berbangsa kita, maka pesantren budaya Indonesia harus berani melawan gerakan-gerakan itu. Nah, maka para santri, dua yang dilakukan pesantren. Satu, ikhtiar ilmu, wajib hukumnya. Untuk merubah masyarakat tidak ada pilihan lain kecuali harus terus-menerus menggulirkan transformasi ilmu. Tidak ada pilihan, ya. Nah, insya Allah tahun ini, ya, oleh abinya kemarin ngobrol sama saya, lebih ditekankan nanti pesantren pelajaran diniyahnya. Diniyah tidak terbatas malam. Nanti yang pagi harus ada program diniyah, entah nahwunya dan bahasa Arabnya harus di pagi. Kan sukses 1 jam berbahasa Inggris, nanti juga harus sukses 1 jam bernahwu sorob. Ini menjadi ciri khas pesantren. Nah, yang kedua pesantren tidak ada yang bisa menghindari doa-doa para guru. Yang ini mungkin tidak dipunyai oleh lembaga pendidikan yang tidak di pesantren. Tapi kalau di pesantren, siapapun yang terlibat menjadi guru, maka hukumnya wajib mendoakan para santri-santrinya. Karena ilmu dan doa ini berkesinambungan. Ada orang yang pintar, karena aliran doanya kurang, bisa jadi Allah menempatkannya tidak sesuai keinginannya. Bisa jadi awalnya dari para santri-santri yang dulu biasa namanya guru-guru, ya kesel sama santri-santri kok nggak bisa-bisa. Ya, namanya santri kan nggak semua pinter. Tapi keridhaan doanya guru yang mengalir oleh Allah dipandikan juga, ditempatkan kemuliaan juga. Oleh karena itu, yang terakhir bisa saya sampaikan, Yayasan Pesantren Budaya ini mari kita jadikan gerbong besar untuk sama-sama ikut andil membangun bangsa melalui pendidikan. Siapapun, wali santri bertanggung jawab, santri bertanggung jawab, guru bertanggung jawab, semua bertanggung jawab. Niat kita untuk ibadah yaitu ikut andil mengabdi kepada bangsa melalui pendidikan. Itu saja yang
bisa saya sampaikan, dan saya sebagai Ketua Yayasan Pesantren Budaya Indonesia mengucapkan pertama selamat untuk para wisudawan di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan kalian tidak cukup berpendidikan di pesantren budaya, masih ada panjang kurikulum kalian, bukan ditentukan oleh kurikulum sekolah tapi kurikulum kehidupan. Kalian akan dipandaikan oleh Allah dengan kesabaran, dengan pengetahuan, kearifan, kebijaksanaan dan sebagainya. Itu mudah-mudahan Allah memuliakan kalian semua menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya dunia wal akhirah. Kami ucapkan selamat, dan jika dalam pelaksanaan selama ini semua kepada bapak-bapak, ibu-ibu guru, para wali santri, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, mohon dukungannya terus. Mari kita berproses. Yang kita bentuk ini adalah anak-anak kita. Mari kita menjadikan pengabdian kita, tanggung jawab kita untuk mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang mulia dunia wal akhirah. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran laka Sayyid Kiai Haji Imam Abda Eski ala nasihatihi wa risalatah. Sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh perwakilan wali santri Bapak Raden Salamun Adiningrat. Kepada Bapak Raden Salamun Adiningrat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormat dan ta'zim al-mukarram wal muhtaram Romo Yai Khatibul Umam beserta Ibu Nyai, yang sama-sama kita hormat dan ta'zim Ketua Yayasan Pesantren Budaya Indonesia Bapak Kiai Haji Imam Abda Ahyad, yang dalam beberapa hal nasibnya sama seperti saya. Tapi nggak usah dibuka ya Pak, nggak usah ya, karena waktunya cuma 5 menit. Yang saya hormat ya beserta Ibu, yang saya hormati Bapak Ahmad Fatoni, Kepala SMA Islam Budaya, dan Bapak Maman Sulaiman. Ini mesti Sunda Pak, kalau nama diulang-ulang ini mesti Sunda. Maman Sulaiman ini Sunda mesti. Bapak Ibu guru yang berbahagia, seluruh wali santri yang hadir, anak-anakku sekalian, wisudawan, wisudawati Sekolah Islam Budaya. Saya pertama tentu minta maaf dulu karena didaulat mewakili wali santri, padahal saya tidak pernah ngomong dengan wali santri yang lain. Akan ngomong apa? Saya khawatir nanti yang saya sampaikan nggak pas ini. Jadi minta maaf dulu ya Bapak Ibu sekalian, yang orang tuanya teman-teman Diva. Anak saya Adilah Nadifa Salama, dipanggilnya Diva. Doa saya dan istri, mudah-mudahan dia nanti jadi diva bintang kehidupan pada zamannya. Bukan diva dangdut, bukan. Kebetulan laporan Pak Kiai, diva 2 kali tes. Pertama UTBK, ngambilnya teknik elektro. Saya juga nggak tahu inspirasinya dari mana. Ya. Tapi saya sebagai orang tua, iya aja, siap saja. Ya. Tanpa memandang ke belakang betapa beban saya dengan pesantren budaya masih panjang kan. Maju saja. Yang kedua, dia juga entah siapa yang mengajari, pengen
di sekolah Cyber Sandi Negara. Kalau yang nomor 2 ini seleksinya 4 tahap, sekarang sedang tahap kedua, menunggu apakah nanti lulus atau tidak. Kalau yang UTBK mungkin besok tanggal 23 pengumuman. Saya berharap walaupun nanti dipilih satu, dua-duanya sukses. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebagai wali santri tentu yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kenapa? Karena saya dulu, anak saya ini problem makan, Pak. Nggak bisa makan nasi putih ya. Makanya dipilih pesantren yang paling dekat dengan rumah. Jadi jaraknya mungkin 1,5 kilo atau 1 kilo. Jadi kalau dia lapar kira-kira bisa lari ke rumah gitu ya. Dan yang saya khawatirkan pernah ada kejadian, suatu hari dia pingsan karena kelaparan, karena mungkin pihak pesantren belum tahu, jadi kelaparan. Tapi itu selesai, sekarang sudah nggak lapar lagi dan sudah cantik, besar, sehat badannya ya. Nggak nyangka ya, saya hanya modal nekat nitip aja ke Romo Yai Khotibul Umam, sekarang anak saya tumbuh besar. Tentu ini terima kasih saya. Selain itu ada 2 kemampuan yang dia dapat selama di pesantren budaya, yang ini barangkali seapes-apesnya kalau dia nanti gagal ujian itu, ini harus dilakukan dulu. Pertama, dia ini pelatih silat, Pak. Itu dapatnya di budaya. Prosesnya seperti apa? Nomor 2, dia juga punya syahadah sah ngajar Al-Quran. Nah kalau yang itu kira-kira niru bapaknya lah ya. Karena saya juga punya syahadah ngajar Quran, hanya kalau saya metode ikro, kalau anak saya kiroati. Konon katanya lebih dahsyat kiroati ya. Ya memang anak harus lebih baik dari bapaknya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya sebetulnya dulu ketika jual motor, Pak ya, ini saya cerita, untuk memberangkatkan Diva ke mana, Pare ya, itu karena tidak bisa tidak ya, motor kesayangan dijual sajalah, yang penting anak belajar lancar kan. Alhamdulillah motor kebeli lagi. Itu harapan saya aktif bahasa Inggrisnya ya. Karena apa? Karena saya adalah guru bahasa Inggris yang tidak aktif berbahasa Inggris. Jadi ini harapan saya. Maksudnya begini Pak Kiai, program ini diteruskan di Pare itu. Kalau perlu ya seperti yang tadi sampaikan. Itulah terima kasih saya. Mungkin wali santri yang lain juga mengalami perasaan yang sama, tentu dalam konteks yang berbeda. Yang berikutnya saya minta maaf. Minta maaf kenapa? Karena memang luar biasa Pak Kiai ini sabarnya, Masya Allah ya. Sabarnya Masya Allah. Saya tidak pernah ditagih SPP Pak, padahal nunggaknya banyak. Masya Allah sabarnya. Tapi sebagai orang tua, saya memastikan itu urusan saya yang harus diselesaikan. Begitu Bapak. Jadi itu minta maaf yang pertama. Yang berikutnya memang saya selalu mengandalkan istri kalau acara-acara pertemuan ya, karena saya ini ya pengacara, pengangguran banyak acara ya. Pas tidak diundang pesantren nganggur, pas diundang ada acara. Jadi selalu istri yang silaturahmi, sehingga istri kenal Bu Nyai, kadang-kadang ngomong ke saya, Bu Nyai ngomong begini ya, iya saya. Ini minta maaf Pak Kiai, bukan tidak menghormati, karena itulah pengacara, pengangguran banyak acara. Dan yang terakhir, ini pesan untuk anak-anak saya dan teman-temannya. Mungkin kalian juga sudah baca ini ya, karena ini muncul di media sosial, percakapan antara Bung Karno dengan Joseph Broz Tito. Bung Karno itu presiden kita, Joseph Broz Tito itu presiden Yugoslavia. Bung Karno nanya, Pak Tito, kalau Anda mati, apa yang Anda tinggalkan untuk negara Anda? Broz Tito dengan gagah menjawab, saya percaya bahwa tentara-tentara saya yang kuat akan mampu menjaga tanah air saya, negara Yugoslavia. Lalu ditanya balik Bung Karno oleh Broz Tito, hai Bung Karno, apa yang Anda tinggalkan kalau Anda nanti mati meninggalkan negara Indonesia? Apa jawab Bung Karno?
Bung Karno bilang, saya meninggalkan way of life yang namanya Pancasila. Pancasila lah yang akan menjaga negara Indonesia sampai kiamat kurang 2 hari, kira-kira begitu. Apa yang terjadi, mungkin saudara-saudara, anak-anak saya tahu sejarahnya. Yugoslavia pecah berkeping-keping menjadi 7 negara kecil. Serbia, Bosnia, Kroasia, Montenegro, Makedonia, dan yang 2 lainnya saya lupa karena udah lama kan. Nah, sementara Pancasila hari ini membuktikan apa yang Bung Karno katakan, hari ini kita utuh sebagai bangsa. Urusannya apa sih ngomong begini? Urusannya kalian anak-anakku suatu saat akan memegang peran penting menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya kira mungkin inilah yang dimaksud Festival Negeri 4 Pilar. Karena 4 pilar bagi pesantren budaya harga mati. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, disingkatnya PBNU. Karena itu kalau ada wali santri yang belum masuk NU, bertobatlah segera dan masuk NU. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Raden Salamun Adiningrat atas nasihat dan pesan-pesannya. Memasuki acara inti, yakni prosesi wisuda. Wisudawan Pondok Pesantren Budaya ini terdiri dari angkatan ke-8 dari SMP Islam Budaya dan angkatan ke-5 dari SMA Islam Budaya. Wisudawan wisudawati SMP Islam Budaya tahun ajaran 2022-2023. Raudhatun Naimah binti Surat Jakarta 2 Maret 2008 dengan moto There is no success without difficulties. Ummi wa arsyadani Ustaz wal muallimi Ummi wa Ustaz wal muallimi Fatihah Jauza binti Almarhum Marullah, Jakarta 11 Mei 2008 dengan moto Hard work brings luck and success. Faiz Fahrezi bin Muhammad Soleh
sesuatu yang bisa dicapai dengan sekali mencoba. Tetaplah berjuang dan berusaha. Ahmad Diki Maulidina bin Sopiudin, Semarang, 13 Maret 2008, dengan moto "Orang sukses juga pernah malas, bodoh dan gagal, tetapi mereka tetap terus bergerak dan mencoba." Vito Royan Prasetyo bin Eko Suparjianto, Sragen, 18 November 2007, dengan moto "Percuma jadi pintar kalau untuk menganggap yang lain bodoh." Ibnu Aziz Ardianto bin Tursiman, Purwokerto, 14 Juni 2007, dengan moto "Hidup tak perlu pusing, yang penting jangan overthinking dan jalani sebisa mungkin." Ihsan Nurmansyah bin Budiman Wirowiarjo, Jakarta, 10 Maret 2008, dengan moto "Kita semua punya keinginan, tetapi dunia punya kenyataan." Wisudawan Wisudawati SMA Islam Budaya tahun ajaran 2022-2023. Adilah Nazifah Salamah binti Raden Salamun Adiningrat, Depok, 6 September 2004, dengan moto "If other people can, then you can too." Alfiah Azhar binti Muhaimin, Jakarta, 2 September 2004, dengan moto "Jatuh sejuta kali, bangkit berjuta-juta kali, karena sejatinya suffering is the speed of pleasure." Dio Ranggajati bin Tirto Masudin, Pandeglang, 3 Januari 2005, dengan moto "Kemuliaan itu dengan adab, bukan karena keturunan." Fatih Yasir Aslam bin Muhammad Yasam, Tangerang, 16 Desember 2004, dengan moto "Bersama kesulitan pasti ada kemudahan."
Habil Fajri Hermansyah bin Wijianto, Jakarta, 21 Agustus 2004, dengan moto, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum, maka buatlah senyuman di wajah ibu. I believe I can be a warrior. Aku percaya aku bisa tumbuh menjadi tentara karena aku adalah sungai yang menghantam batu untuk berjalan ke depan. Najwa Bagiatus Solihah binti Ahmad Jainuddin, Jakarta, 24 Juni 2004, dengan moto, focus on the step in front of you, not the whole step. Nurhalisa Catika Mulya binti Iwan Mulyanto, Jakarta, 30 September 2004, dengan moto, genggamlah dunia sebelum dunia menggenggammu.